Halo semua, kembali lagi di Tiam Talks episode 8. Seperti sebelum-sebelumnya, kita selalu mendatangkan tamu-tamu istimewa. Dan untuk episode 8 kali ini, tamunya kembali istimewa dan hari ini bukan pemain sepak bola profesional dan pelatih yang sedang aktif melatih, tetapi adalah tenaga ahli Menpora. Kita sambut Pak Hamdan Hamadan. Halo Pak Hamdan, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik juga Pak. Mungkin langsung saja Pak ya, biar nggak terlalu lama. Karena kan sekarang lagi ramai nih di netizen tentang polemik pemain naturalisasi dan juga diaspora. Kebetulan Bapak Hamdan Hamadan fokus di pemain diaspora. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu pemain diaspora dan pemain naturalisasi? Ya, jadi mungkin kalau frasa pemain naturalisasi itu tidak tepat ya, karena itu bersifat oksimoronik karena saling menegasi. Karena pemain adalah kata benda, naturalisasi itu proses. Nah, sedangkan hasil dari naturalisasi adalah perpindahan kewarganegaraan dari kewarganegaraan sebelumnya ke kewarganegaraan baru, ataupun istilahnya mendapat KTP Indonesia ataupun mendapatkan paspor Indonesia, memilih untuk berkewarganegaraan Indonesia. Jadi memang frasa pemain naturalisasi itu tidak tepat, karena lagi-lagi yang satu adalah membahas mengenai proses, hasilnya adalah kewarganegaraan. Lalu ketika kita berbicara diaspora, sejatinya diaspora itu berarti to spread out ataupun to disperse ya, dari bahasa Yunani. Ini sebetulnya menjelaskan fenomena tentang perpindahan penduduk, baik yang secara dipaksa, zaman dulu itu ada pemaksaan, jadi istilahnya forced migration. Lalu ada istilahnya itu adalah voluntary migration, yaitu perpindahan sukarela. Nah, kalau kita lihat Mas Rimo Hari, di dunia saat ini itu ada 280 juta jiwa yang tinggal di luar tanah kelahiran. Jadi kita cerna lagi nih angkanya ya. Ada 280 juta jiwa yang saat ini nih, saat kita berbicara malam ini, mereka ini sedang tinggal di luar tanah kelahiran. Nah, kalau 280 juta jiwa itu sebesar apa sih? Ya, sebesar penduduk hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini Pak ya? Betul. Jadi ada di luar sana ada itu jumlah penduduk sebesar Indonesia yang mereka itu sedang bermigrasi ataupun tinggal ya di negara yang bukan tanah kelahiran. Nah, kebetulan dari 280 juta jiwa itu ada 9 jutanya orang ataupun keturunan Indonesia yang lebih lazim disebut diaspora. Nah, diaspora itu terbagi menjadi 3 kategori sederhana. Pertama adalah orang Indonesia berkewarganegaraan Indonesia, berpaspor Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Kemenlu itu sering mendefinisikan diaspora itu ketika seseorang itu tinggal di luar negeri setidaknya 2 tahun. Mungkin lagi ngambil kuliah S2, mungkin lagi kuliah S1, mungkin lagi bekerja, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah mantan warga negara. Yang ketiga adalah anak dari kategori pertama ataupun anak dari kategori kedua, yaitu mantan warga negara. Nah, in total secara keseluruhan menurut Bank Dunia itu ada sekitar 9 juta jiwa. Itu riset mereka di tahun 2018. Jadi mungkin sejatinya angka ini akan terus naik. Iya, betul. Mereka itu tersebar di banyak negara. Kalau kita lihat data PPLN saja, ya panitia pemilihan luar negeri, ya itu warga negara Indonesia itu nyoblos di 90 lebih negara. Dengan kata lain, kita bisa memahaminya setidaknya mereka itu ada di 90 negara, betul kan? Betul, betul. Itu yang WNI. Bagaimana dengan yang mantan WNI? Jadi kita bisa mengatakan setidaknya mereka ada di lebih dari 90 negara. Nah, dari 9 juta jiwa di lebih dari 90 negara, ada sebagiannya yang berprofesi sebagai atlet. Nah,
di Kemenpora saya diberi amanah untuk melakukan pencarian, meriset tentang mereka, mendata mereka dengan baik, sehingga jika ada kebutuhan dan keinginan dari Indonesia untuk memanfaatkan potensi dan jasa mereka, kita sudah punya data. Kita sudah tahu bagaimana cara reach out kepada mereka. Nah, itulah sebetulnya yang dilakukan saat ini. Ini merupakan sebetulnya terobosan. Di Indonesia ini terobosan. Karena sebelumnya belum pernah dilakukan secara sistematik seperti ini. Bahkan posisi saya di Kemenpora itu boleh dikatakan posisi resmi pertama yang menggunakan kata diaspora. Kalau boleh tahu itu mulai tahun berapa Pak kita ada posisi khusus untuk pencarian diaspora ini Pak? Jadi SK saya keluar itu sebetulnya Mei tahun lalu. Mei tahun. Nah, sebelumnya saya pernah melakukan hal yang sama juga kebetulan di Federasi Sepak Bola Indonesia. Oh, di PSSI Pak ya? Sebelumnya saya juga pernah melakukan hal yang sama, tapi cakupannya lebih kepada pengusaha, investor, dan lain sebagainya saat saya menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Diaspora Network United. I see. Jadi memang pada dasarnya Pak Hamdan juga sudah punya pengalaman di sana dan sekarang lebih dikhususkan di Menpora lebih, bahkan nggak cuma sepak bola Pak ya, atau di semua bidang olahraga kita mempunyai diaspora yang sangat banyak dan sangat berpotensi. Betul. Jadi kita memang melakukan pemetaan kepada sebanyak-banyak cabur. Per hari ini kita sudah memetakan lebih dari 10 cabang olahraga. Dan total atlet yang telah kita temukan itu sekitar 600. Jadi memang lebih dari tentunya berbagai macam cabur ya. Ada di sepak bola, ada di bola basket, ada di akuatik, ada di atletik, ada di voli, ada di golf, ada di baseball, basketball, ada di American football juga, flag football. Nah, jadi begitu beragamnya sebetulnya potensi diaspora kita. Nah, data ini tentu bersifat dinamis karena setiap harinya akan ada penambahan, perbaikan, pendalaman, dan lain sebagainya. Jika dibutuhkan, maka kami dengan senang hati menyerahkannya kepada federasi ataupun cabur yang ingin memanfaatkan potensi diasporanya, seperti halnya Akuatik Indonesia, seperti halnya Perbasim. Itu pernah kami serahkan data. Jadi bukan hanya sepak bola saja. Kalau boleh tahu Pak, data dari pemain diaspora yang di sepak bola itu berapa persen Pak? Dan seberapa berpotensi sebenarnya pemain diaspora kita yang tinggal di luar negeri itu seberapa banyak Pak? Jadi memang kita memetakan yang paling banyak memang sepak bola karena memang saat pertama kali memulai ini di Kemenpora kita sudah mempunyai 200 nama sepak bola. Jadi dari 600 belum apa-apa sudah 200 sepak bola itu. Itu dari rentan usia berapa Pak kalau boleh tahu? Itu ada yang 14, 15 tahun ya kalau kita mendapatkan informasi gitu kan sampai ke yang senior ya. Nah, tentu kita sangat menjaga kerahasiaan data ya terutama untuk minor ya. Berarti memang mulai dari sedini mungkin ya Pak ya sebetulnya di data. Sebetulnya ketika kita mendapatkan informasi kadang-kadang itu kita mendapatkan submission dari parents-nya sendiri sebetulnya. Oh, I see. Jadi misalnya anak saya ini berprestasi loh dan saya menginginkan anak saya itu untuk membela merah putih gitu. Lalu mereka mengirimkan email, telepon ataupun via WhatsApp ya kepada kami informasi mengenai putra ataupun putri mereka yang saat ini sedang berada di luar negeri. Jadi, berarti memang itu keinginan dari mereka juga Pak ya, bukan melulu dari kita sebagai mungkin dari negara yang membutuhkan jasa mereka, tapi juga keinginan pribadi dari mereka untuk membela Indonesia. Oh betul, jadi itu sangat terasa sekali sebetulnya dari jumlah submission yang kami terima setiap harinya. Cuman itu menyambung juga dengan hubungan Pak Hamdan dengan nama yang sedang ramai belakang ini, yaitu adalah nama Miliano Jonathans. Untuk nama Miliano Jonathans sendiri itu seperti apa Pak? Apakah memang dia mengajukan diri atau memang sudah lama di profiling dia mempunyai darah Indonesia atau seperti apa? Ini ya mungkin untuk Miliano
kami telah mengetahui talentanya sejak setidaknya tahun 2022 ya, atau mungkin 21. Jadi ya kebetulan saya mengenal keluarganya Miliano pada saat kami berkunjung ke Belanda pada waktu ada Coach Indra, ada Burkir. Kami bertemu dengan keluarga Miliano, silaturahmi. Lalu di situ ya kami terus, terutama saya ya, terus menjalin hubungan dengan keluarganya Miliano dan Miliano sendiri. Jadi memang disitulah yang kami lakukan itu adalah building relationship ya. Sambil saya juga tentu sebagai pecinta sepak bola memantau progres ya, dari melihat. Nah, tentu tahun lalu kita mendengar berita bahwa dia mengalami cedera yang serius ya, ACL ya. Ya. Saya walaupun bukan pemain sepak bola, mungkin level saya teman amatir, saya mengalami itu yang disebut cedera ACL ya. Jadi jago tidak, cedera iya saya. Sempat mengalami juga Pak. Alami gitu. Akhirnya saya memahami betul gitu kekecewaan ya. Ketika seorang mengalami cedera yang serius ya, seperti ACL itu ada sebagian yang tidak bisa melanjutkan kan, karena makanya disebutnya kadang-kadang career ending injury. Nah, itu ya kami terus berkomunikasi. Ya, saya tentunya memberikan motivasi kepada dia. You can bounce back and be better player. We believe in you. Kamu bisa recover, kamu bisa kembali tampil, dan saya percaya kamu punya kemampuan spesial dan menjadi pemain yang lebih baik lagi. Jadi ketika bulan summer ya, beberapa bulan yang lalu, ayah dan keluarganya Miliano berkunjung ke Indonesia, dan alhamdulillah beliau reach out kepada saya sejak lama ingin bertemu. Tentu saya dengan senang hati ya bertemu dengan beliau dan keluarganya. Ya kita silaturahmi gitu kan, bertanya bagaimana progres penyembuhan Miliano. Oh, kata dia sangat bagus, dia sekarang fokus untuk bounce back ya, sedang berlatih keras gitu. Dan saya juga mendengar bahwa dia dipercaya mendapat nomor punggung 10 ya di PTC gitu ya. Mungkin kalau mendapat nomor punggung 10 itu bonus ya istilahnya ya. Berarti ada kepercayaan ekstra itu dari pelatih dan klub untuk memberikan nomor 10 kepada seorang pemain ya, technical player biasa. Nah, di situ saya melihat bahwa beberapa video friendly matches dia, saya pikir dia ini sebentar lagi akan meraih peak performance gitu. Dan rupanya betul juga gitu. Mungkin dari 9 kali bermain ya, dia mencetak 4 gol kalau tidak salah dan beberapa assist. Jadi saya bahagia untuk. Dan dia juga anak baik, hubungannya saya dengan dia juga sangat baik. Jadi kita saling mendukung dalam kebaikan. Kalau Pak Hamdan sendiri atau Pak Hamdan pribadi atau Kemenpora melihat pemain diaspora bagi perkembangan sepak bola itu seperti apa sih Pak? Dan harapan kedepannya itu akan seperti apa? Karena kan kita tahu di sepak bola naturalisasi atau bahkan diaspora itu bukan hal yang asing. Itu seperti apa Pak? Jadi tentu kami memandang pertama pembinaan usia dini di Indonesia itu sangat penting. Ya. Nah, makanya di Kemenpora itu menjadi fokus utama untuk pembinaan usia dini. Itu kita melihat bagaimana misalnya resources ya, yang diberikan oleh pemerintah dari segi penciptaan kompetisi, kemudian dari segi mendorong semakin banyak pelatih ya yang berlicense D, dari C menjadi yang lebih baik lagi. Itu kita memberikan fasilitasi. Kemudian juga peningkatan fasilitas ya, bahkan pemerintah juga bekerja sama dengan FIFA, dengan PSSI itu membangun training center pertama untuk timnas ya, itu bisa dipakai untuk kelompok umur hingga senior kan, itu juga menjadi bagian dari pembinaan karena memang terbuka juga untuk kelompok umur. Itu akan segera diresmikan ya dalam beberapa hari lagi di Nusa Tenggara di IKN. Lalu juga ada renovasi stadion, penggelontoran lebih dari 2 triliun untuk merenovasi lebih dari 20 stadion di Indonesia. Nah, jadi
di satu sisi fokus pada pembinaan dan percepatan sepak bola itu dilakukan sesuai Impres nomor 3 tahun 2009. Di sisi lain ada kesempatan juga untuk memanfaatkan potensi para diaspora. Nah, ini dicermati dengan sangat baik oleh pemerintah dan juga menurut saya oleh Federasi Sepak Bola Indonesia yang berhasil mendatangkan talenta-talenta terbaik sebetulnya yang berada di luar negeri untuk membela timnas. Mungkin contoh paling recentnya adalah kehadiran Messi Hilgers, betul, seorang back yang sudah memiliki lebih dari 80 caps di liga tertinggi Belanda, sudah juga bermain melawan Manchester United ya baru-baru ini di Europa League, yang menjadikannya pemain Indonesia pertama yang bermain di Piala Eropa, bahkan pemain Asia Tenggara pertama Pak yang tercatat, karena sebelumnya itu kan ada nama Dion Kuls, cuman Dion Kuls kan main di Liga Champions waktu itu masih berkewarganegaraan Belgia, masih belum pindah ke Malaysia. Jadi secara data yang kita punya di TM adalah Miss Hilgers menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang bisa bermain di Liga Champions, Pak. Dan harganya apakah masih betul tuh? Lebih mahal daripada seluruh Vietnam. Iya, betul. Bahkan seorang Miss Hilgers sendiri itu lebih mahal daripada negara-negara yang ada di ASEAN. Karena memang ya kita tahu kualitasnya, dan bahkan banyak sekali analis Belanda yang cukup menyesalkan kenapa Miss Hilgers memilih Indonesia, karena mereka merasa Miss Hilgers ini adalah salah satu hidden gems pemain talenta Belanda, salah satu talenta terbesar Belanda yang akan bersinar dalam beberapa tahun lagi. Jadi ya nyambung ke pertanyaan berikutnya, kita akan menghadapi Bahrain dan Cina, Pak Hamdan. Dari Pak Hamdan sendiri melihat penambahan Miss Hilgers dan Eliano Reinders itu seperti apa, Pak? Mungkin yang saya sampaikan sebelumnya bahwa penambahan ini istilahnya kita sedang melaju kencang di gigi 3, terus kemudian kita mendapatkan amunisi baru yang membuat kita ini semakin confident untuk masuk gigi 4 dan gigi 5 gitu. Yeah. Enggak kita bisa sampai di finish line dengan top speed kita. Iya, betul, top speed dan mendapatkan target seperti yang direncanakan oleh federasi dan juga segenap pimpinan PSSI dan tim pelatihan coach. Prediksi dari Pak Hamdan, skor melawan Bahrain dan Cina berapa, Pak? Lawan Bahrain mudah-mudahan kita bisa membalas dendam ya. Alhamdulillah, saya pikir dengan kehadiran Mes dan Eliano, dan kita lihat juga Paes kayaknya fit ya. Semoga saja, Pak. Belum ada kepastian dari pihak PSSI, cuman kita selalu berdoa dan semoga saja Paes masih bisa tampil dalam laga ke depan. Saya rasa walaupun mungkin Paes masih tanda tanya, saya rasa kita cukup punya amunisi untuk melawan Bahrain dan menang. Setuju. Bismillah, 2-0. Kalau lawan Cina, Pak? Lawan Cina kita juga 2-0, Pak? Atau ada skor lain? Kalau memprediksi Inter dan Timnas itu saya tidak bisa objektif. Jadi itu saya akan menginginkan kemenangan telak apapun untuk Indonesia gitu. Di kantor Kemenpora akan ada nobar atau seperti apa, Pak? Wah, saya belum tahu, tapi mungkin bukan tidak mungkin. Ya, karena saya sendiri sebagai pecinta sepak bola, apalagi khususnya Timnas Indonesia, merasa kayaknya di setahun belakangan atau 2 tahun belakangan itu adalah antusias Timnas Indonesia terbesar yang pernah saya rasakan secara pribadi dan mungkin yang pernah kita rasakan bersama sih, Pak. Setuju sekali. Oke, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kita, Pak. Terima kasih sebelumnya waktunya atas waktunya Pak Hamdan. Semoga Pak Hamdan sehat selalu dan kita keep in touch. Mungkin nanti akan ada nama-nama diaspora yang sangat bertalenta dan semoga saja nama-nama diaspora tersebut bisa membela Timnas Indonesia ke depannya. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya juga. Salam buat kawan-kawan di Transformasi. Baik, Pak. Terima kasih Pak Hamdan atas waktunya. Terima kasih semua teman-teman atas waktunya juga telah mendengarkan podcast ini. Saya Rimo Hardi pamit dan juga Pak Hamdan di sini pamit. Terima kasih semuanya.